wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Putri Indah Puji Rahayu, dan rekan saya Windiana. Kami dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Argopuro Jember. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas kami pada mata kuliah biologi sel pada bab komunikasi sel yang dibimbing langsung oleh dosen kami, Ibu Dwi Nurlimasari, SSI, MSI. Seperti yang kita tahu, bahwa sel juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Seperti ilustrasi berikut ini. Windy berusaha memberikan informasi dalam bentuk sinyal. Sinyal dikirim menuju ke Indah. Indah kemudian akan menerima sinyal itu dan Indah mengambil tindakan sebagai respon atas sinyal yang diterima. Proses ini disebut pensinyalan sel atau cell signaling. Ada 3 tahap komunikasi sel. Yang pertama, sel pengirim akan melepaskan sinyal. Molekul sinyal atau linggat akan bergerak menuju sel target. Yang kedua, sel target akan menerima sinyal. Lingad berikatan dengan reseptor pada sel penerima. Yang ketiga, sel target akan merespon sinyal. Jenis-jenis komunikasi sel. Ada beberapa jenis komunikasi antar sel, atau sinyal ekstraseluler. Yang pertama yaitu lingad, yang merupakan ion netral yang dalam senyawa kompleks bertindak sebagai donor pasangan elektron yang berikatan secara spesifik pada membran, yang menyebabkan protein reseptor mengalami perubahan konfirmasi. Pensinyalan jarak dekat, yaitu yang pertama ada endokrin, komunikasi jarak jauh, di mana sel target jauh dengan media hormon yang dibawa melalui pembuluh darah, contoh insulin dan lain-lain. Yang kedua yaitu sinaptik. Sinaptik adalah sel syaraf yang melepas molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis sehingga merangsang sel target. Pensinyalan jarak jauh. Yang pertama ada parakrin, yang merupakan salah satu komunikasi jarak dekat di mana sel presinaptik mengirimkan substrat yang dapat mempengaruhi sel target dalam jarak dekat. Dikarenakan sinyal tersebut tidak mampu bertahan lama dengan melepas ke cairan luar sel. Contoh yaitu sinyal pertumbuhan. Yang kedua yaitu sinaptik. Sel saraf melepas molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis sehingga merangsang sel target. Yang ketiga ada autokrin, yaitu komunikasi sel di mana sel responsif terhadap substansi yang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Yang terakhir yaitu kontak antar sel, berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mengirimkan suatu sinyal yang tergantung pada sinyal molekul yang terikat di permukaan gap junction, yaitu hubungan dua sel tanpa perantara. Contohnya hubungan sitoplasma dan sinyal kimia. Reseptor membran sel. Reseptor membran sel, reseptor komponen makromolekul sel, umumnya protein yang berinteraksi dengan senyawa kimia pembawa pesan. Interaksi reseptor membran sel dengan ligan tertentu yang terikat pada reseptor menyebabkan perubahan konfirmasi dalam protein reseptor. Jenis membran reseptor ada ion channel, ada tirosine kinase, dan protein G. Kemudian ada reseptor intraseluler. Reseptor intraseluler atau nuklear reseptor berada di dalam sitoplasma atau inti yang berfungsi untuk regulasi aktivitas gen. Peristiwa tranduksi sinyal. Adapun tahap-tahap tranduksi sebagai berikut.
Transduksi merupakan mekanisme atau proses perubahan bentuk sinyal yang berurutan dari sinyal dari molekul ekstraseluler yang berkaitan dengan glikoprotein atau mengaktifkan protein di dalam sitoplasma. Tahapan transduksi yang pertama, sintesis molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. Yang kedua, pelepasan molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. 3. Transport sinyal oleh sel target. 4. Pengikatan sinyal oleh reseptor spesifik yang menyebabkan aktivasi reseptor tersebut. 5. Inisiasi satu atau lebih jalur transduksi sinyal intasel. 6. Perubahan spesifik fungsi metabolisme atau perkembangan sel. 7. Pembuangan sinyal yang mengakhiri respons sel. Kemudian, tahap akhir komunikasi sel respons seluler. Dalam merespon suatu sinyal, suatu sel dapat mengatur aktivitas dalam sitoplasma atau transkripsi dalam nukleus. Itulah presentasi video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.